dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Pergilah dan wartakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berilah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kalian membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kalian membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kalian membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kalian masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak, dan tinggallah padanya sampai kalian berangkat. Apabila kalian masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun kepadanya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kalian dan tidak mendengarkan perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sungguh pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, 12 murid diutus untuk memberitakan kerajaan Allah sudah dekat dan menghadirkan dalam berbagai karya penyembuhan dan pengusiran setan. Berita utama yang harus disampaikan para murid tentang kerajaan sudah dekat. Hal ini juga yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis dan juga oleh Tuhan Yesus Kristus. Namun bedanya, apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis dan oleh Tuhan Yesus didahului dengan ajakan untuk bertobat. Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Namun para murid tidak diutus untuk memberitakan pertobatan, namun mereka diutus untuk mewartakan dekatnya kerajaan surga. Saudara-saudari yang terkasih, dari sini kita dapat mengerti apa yang ditekankan oleh Matius Penginjil soal keberlanjutan akan warta Injil
dari Yohanes Pembaptis, Tuhan Yesus Kristus, kemudian oleh para murid, 12 murid, yaitu mewartakan kerajaan surga sudah dekat. Dan disebutkan keempat karya yang memperlihatkan bahwa mengenai datangnya kerajaan Allah. 4 karya disebutkan, ya. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, ya. Usirlah setan-setan. Ini 4 karya yang memperlihatkan bahwa kerajaan Allah, ya, sudah datang, sudah hadir. Kalau kita perhatikan, ya, dari 4 karya ini, 2 bersifat umum, ya, menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan. Yang lebih khusus dan mengagumkan, yaitu ada dua karya, ya, membangkitkan orang mati dan mentahirkan orang kusta. Ini karya yang khusus, yang mengagumkan, ya. Ini para murid diutus untuk membangkitkan, ya, orang mati, ya, mentahirkan orang kusta. Sebagaimana kita ketahui, ya, pada zaman itu penyakit kusta, ya, mereka yang menderita kusta dianggap sebagai orang yang menerima hukuman dari Allah, ya, menerima kutukan, ya, dari Allah. Dan kehadiran Tuhan Yesus dalam karyanya dan juga dilanjutkan oleh para murid mentahirkan orang kusta, menyembuhkan orang kusta, suatu karya yang mengagumkan. Bagaimana orang kusta yang dianggap menerima kutukan, ya, oleh Tuhan Yesus didekati dan disembuhkan. Saudara-saudari yang kasih, lebih lanjut Tuhan Yesus, ya, menyadarkan para murid, 12 muridnya, bahwa panggilan menjadi murid, mereka menerima perutusan dan kuasa. Ini merupakan anugerah dari Tuhan Yesus, ya, karunia dari Tuhan, dan mereka menerimanya, ya, secara cuma-cuma, ya, dari Tuhan Yesus, bahwa mereka dipanggil, ya, menjadi muridnya, ya, mengikuti Yesus secara khusus dan ikut sertakan untuk memanen tuaian. Mereka dipanggil secara khusus, dan panggilan menjadi murid ini merupakan, ya, anugerah karunia dari Tuhan Yesus. Mereka dipanggil untuk perutusan, ya, untuk menjalankan tugas perutusan. Dan Tuhan Yesus yang mengutus mereka, dan mereka juga diberi kuasa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Dan kuasa ini tentu memampukan mereka, ya, untuk menjalankan tugas perutusan, ya, menghadirkan, ya, kerajaan Allah dengan berbagai macam karya penyembuhan dan pengusiran roh-roh jahat. Bahwa itu semua diterima para murid secara gratis. Maka mereka pun, ya, diutus untuk membagikan, ya, secara cuma-cuma, ya, secara gratis pula, ya, kepada mereka yang
harus dilayani, ya. Tidak boleh menuntut balasan imbalan jasa. Saudara-saudari yang kasih, inilah perutusan yang disampaikan Tuhan Yesus kepada para murid-Nya untuk menghadirkan bahwa kerajaan Allah ya sudah dekat. Dan tentu bagi kita, kerajaan Allah tidak sudah dekat, namun kita sudah menjadi bagian dari warga kerajaan Allah. Ini kita sudah menjadi anggota dari kerajaan Allah. Bila Allah berkuasa dalam diri kita, hidup kita, Allah memimpin kita, ya, merajai kita, menuntun kita, membimbing kita. Dan tentu kita hidup dalam kasih-Nya, dalam saling mengampuni, maka kita sudah menjadi ya, warga kerajaan Allah. Ya. Kita menjadi bagian dari kerajaan Allah. Kita ada dalam kerajaan Allah. Ya. Kerajaan Allah sudah tidak dekat lagi, namun kita ada di dalamnya. Bila hidup kita, yaitu dibimbing, dipimpin, dirajai oleh Allah sendiri. Dan kita hidup dalam kasih satu sama lain. Kita yang menjadi warga kerajaan Allah, ya, para saudara yang kasih, ya, sebagaimana 12 rasul diutus untuk menghadirkan dekatnya ya, kerajaan Allah, maka kita pun juga menerima tugas perutusan yang sama ya dalam hidup kita sebagai murid-murid-Nya, yaitu menghadirkan ya kerajaan Allah, mewartakan kerajaan Allah ya melalui hidup kita, melalui ya, kesaksian dari hidup kita ya diri kita, maka kita diutus untuk menghadirkan kerajaan Allah ya. Dekatnya kerajaan Allah bagi sesama kita. Bila sesama kita mengimani dan percaya ya kepada Tuhan Yesus, maka mereka sudah menjadi bagian dari kerajaan Allah. Maka melalui sabda Tuhan, kita semua menerima tugas perutusan oleh Tuhan Yesus. Kita pun juga diutus untuk mewartakan ya, datangnya kerajaan Allah, dekatnya kerajaan Allah bagi sesama kita.